Hai geng, makasih yang udah klik video ini. Oke, seperti biasa, aku bakalan menceritakan sebuah kasus kriminal lagi yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, di mana ditemukan koper misterius berwarna hitam di Cingkareng, Kabupaten Bekasi. Dan setelah koper itu dibuka, ada seorang mayat wanita yang sudah tidak bernyawa dengan keadaan kepala yang remuk dan bibir yang sobek. Siapakah pelakunya? Penasaran, tapi sebelum aku lanjut, seperti biasa, aku nggak pernah bosan ngingetin ke kalian untuk subscribe channel ini biar aku makin semangat menemani kalian di setiap minggunya. Pemirsa, pelaku pembunuhan Rini Mariani, Ahmad Arif Ridwan Nauloh, ditangkap di tempat. Baik pemirsa, pelaku pembunuhan Rini Mariani, Ahmad Arif Ridwan Nauloh, ditangkap di tempat. Rini Mariani adalah seorang wanita karir yang berusia 50 tahun. Rini pun mempunyai dua orang anak dengan seorang laki-laki bernama Ganda. Ia pun diketahui bekerja sebagai kasir di gudang salah satu perusahaan bahan kue di Cicendo, Bandung. Nah, keseharian Rini ini pun digambarkan layaknya ibu pada umumnya, di mana pagi-pagi Rini mengantarkan anaknya bersekolah, kemudian lanjut untuk bekerja. Nah, sementara itu, di sisi lain, hubungan Rini dan sang suami dikabarkan sedang tidak harmonis. Mereka pun lebih sering bertengkar sampai akhirnya Rini pun memutuskan ingin bercerai, namun sang suami yaitu Ganda justru menolak hal tersebut dan ingin memperbaiki rumah tangga mereka. Sampai di suatu hari, Rini pun bekerja seperti biasa, sampai akhirnya ia pun bertemu dengan karyawan baru yang bernama Arif, 29 tahun. Arif pun merupakan sesama karyawan di perusahaan tersebut, namun beda cabang. Nah, Arif pun diketahui bekerja sebagai auditor yang diutus dari cabang pusat. Mereka pun akhirnya berkenalan sebagai rekan kerja. Pertemuan keduanya yang cukup sering membuat Rini dan Arif akhirnya dekat. Karena merasa nyaman, keduanya pun akhirnya memutuskan menjalin hubungan gelap sejak Desember 2023. Meskipun umur mereka yang jaraknya cukup jauh, tidak menyurutkan mereka untuk menjalin sebuah hubungan secara diam-diam. Di mana Rini masih sah berstatus sebagai istri ganda, nah sementara Arif ini juga sudah memiliki calon istri. Hingga Rabu 24 April 2024 seperti biasa, Arif pun melakukan penugasan kerjanya di Bandung. Di sana ia pun menemui Rini dan mengajak untuk check-in di sebuah hotel. Arif pun berdalih akan melakukan audit dari hotel tersebut. Mereka berdua pun akhirnya check-in di sebuah hotel kawasan Bandung, Jawa Barat. Keduanya pun bahkan sempat berhubungan badan sebanyak 2 kali. Usai melakukan hal itu, Arif dan Rini pun sempat melakukan obrolan yang cukup serius. Nah, di situ Rini pun menanyakan soal kejelasan hubungan mereka. Rini pun meminta supaya Arif ini segera menikahinya. Arif yang mendengar hal itu justru menolak. Arif pun berkata, kita akan melakukan hal itu hanya untuk bersenang-senang lantaran suka sama suka. Dan kamu juga sudah tahu aku udah punya calon istri dan akan segera menikah. Rini yang tidak terima tetap ngotot meminta pertanggungjawaban dari Arif. Pokoknya kamu harus nikahin aku. Arif yang mempunyai niat jahat pun langsung mengiyakan perkataan dari Rini asalkan ia mau meminjamkan uang kantor yang dipegang oleh si Rini ini. Rini yang takut pun enggan meminjamkan uang tersebut karena uang yang ia pegang adalah uang perusahaan, bukan uang pribadi. Nah, di situ Arif pun terus membujuk Rini supaya Rini ini mau memberikan uang tersebut. Serontak Rini pun menjawab, sudahlah ngapain ngurus kayak gini, saya nggak ikut-ikutan, saya mau setoran uang perusahaan ke bank. Ngapain auditor kayak kamu mau ikut campur brengsek. Tak disangka kata-kata itulah membuat Arif sakit hati dan tersulut emosi. Arif pun langsung menghabisi nyawa korban dengan cara membenturkan kepala Rani ke tembok. Arif pun membenturkan kepala Rani di bagian kiri hingga hancur dan terjatuh di lantai. Tak hanya itu, Arif juga mencekik lehernya Rini hingga korban tidak bernapas lagi. Arif yang panik, takut aksinya diketahui, langsung mengambil uang yang dipegang oleh Rani.
Ia pun membeli sebuah koper sebesar 24 inci, namun koper tersebut justru tidak muat untuk memasukkan korban ke dalamnya. Nah, Arif pun memutuskan untuk membeli koper kembali yang lebih besar. Ia pun langsung memasukkan jasadnya Rani ke dalam koper tersebut dengan posisi miring. Nah, di situ Arif pun membawa jasadnya Rani keluar hotel dan bertemu dengan adiknya. Arif pun bergegas mengajak adiknya pergi menggunakan mobil, tanpa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pada saat di perjalanan barulah Arif mengatakan yang sebenarnya tentang pembunuhan yang telah ia lakukan kepada Rani. Aditya merasa kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya mengikuti rencana dari kakaknya. Mereka pun mulanya mengendarai mobil tersebut melalui arah Bandung. Nah, sesampainya di Cikarang, mereka pun memutuskan untuk keluar tol untuk mencari tempat yang lebih sepi dan akhirnya membuang jasad Rani begitu saja di tepi jalan Cikarang Bekasi. Setelah itu mereka pun pulang dan Arif memutuskan terbang ke Sumatera Palembang menemui calon istrinya di sana. Arif pun memberikan uang sebesar 40 juta rupiah kepada pacarnya untuk resepsi pernikahan pada 2 Mei mendatang. Nah, sementara di sisi lain, Alia, yaitu anak dari korban, merasa curiga karena sang ibu tidak kunjung pulang ke rumahnya. Ia dan keluarga mencoba mencari sang ibu ke tempat kerjanya Rani. Namun di situ mereka pun tidak ada yang mengetahui keberadaan Rani di mana. Nah, setelah 24 jam barulah Alia pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi. Sampai akhirnya Rani pun dinyatakan sebagai orang hilang. Hingga keesokan harinya, tepatnya di tanggal 25 April 2024, sekitar pukul 8 pagi, petugas kebersihan pun seperti biasa membersihkan jalan di Raya Inspeksi Kalimalang. Mereka pun membersihkan sampah liar yang ada di TKP. Nah, setelah berjalan beberapa meter, seorang petugas kebersihan bernama Ade tiba-tiba melihat sebuah koper tergeletak di pinggir jalan. Nah, Ade pun pada saat itu mencoba memegang koper tersebut dan ketika diangkat, koper tersebut tampak sangat berat dan mencurigakan. Nah, mereka pun memutuskan untuk melaporkan penemuan tersebut ke pihak polisi. Polisi pun ke TKP dan setelah diselidiki ternyata di dalam koper itu terdapat seorang jasad wanita yang wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Yang ternyata wanita tersebut pun bernama Rani Mariani, berusia 50 tahun. Seseorang yang dilaporkan hilang sejak 24 April 2024. Polisi pun langsung menghubungi keluarga korban, suami, dan anak korban. Nah, sementara itu, anak korban dan sang suami merasa terpukul atas meninggalnya sang ibu. Bagaimana bisa sang ibu yang bekerja di Bandung tiba-tiba meninggal yang ternyata ditemukan di daerah Bekasi yang jaraknya cukup jauh? Polisi terus melakukan pencarian siapakah pelaku dari kasus ini. Ganda pun yaitu suami korban sempat dicurigai sebagai pelaku karena hubungan keduanya yang tidak harmonis dan Ganda juga dikabarkan meninggalkan rumah selama 4 hari pada saat hari kejadian. Namun polisi langsung membantah bahwa sang pelaku merupakan teman sekantornya Rani. Berbekal dari rekaman CCTV dan keterangan dari beberapa saksi. Yang ternyata sebelum pembunuhan terjadi, ternyata Rani ini sempat izin ke atasannya untuk menyetorkan uang dari hasil penjualan sekitar pukul 10 pagi. Namun Rani pada saat itu tidak langsung ke bank tersebut, ia justru langsung menemui sang kakak yang berada di rumah sakit. Nah, setelah dari situ barulah Rani pun bertemu dengan Arif. Mereka pun memutuskan untuk bertemu dan check-in di hotel yang memang telah mereka tentukan. Barulah di situ pula terjadi pembunuhan dan adanya indikasi perampokan dari Arif ini. Arif pun ditangkap di daerah Palembang pada Rabu 1 Mei 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga dijerat pasal berlapis 338 Junto 56 KUHP, ancaman hukuman paling rendah 15 tahun dan paling tinggi 20 tahun. Begitulah kasus dari mayat dalam koper, dan apabila ada perubahan dari kasus ini, kalian bisa komen di bawah karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Dan sampai jumpa di next video.